Meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dikarenakan agar dakwah itu diterima oleh masyarakat. Karena dengan meneladani Rasulullah, kadang justru dakwah ditolak oleh masyarakat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri terusir dari kampung halamannya. Oleh sebab itu, motivasi untuk mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena ingin dakwah ini diterima bukan oleh masyarakat semata, tapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrih." Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan, "Ay an amri Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, sabilihi wa minhajihi wa tariqatihi wa sunnatihi wa syari'atihi." Berhati-hati jangan sampai menyelisihi, yakni jalan yang dilalui oleh beliau, metode kehidupan beliau, atau sunnahnya, dan juga syariahnya. Sehingga semua perkataan dan perbuatan itu hendaknya disesuaikan dengan apa yang dibawa, yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dakwah ini. Falyahzar wal yakhsha man khalafa syari'atar Rasul batinan au zahiran. Hendaklah berhati-hati dan takut siapa saja yang menyelisihi syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik secara batin atau secara zahir. Apa yang bisa terjadi ketika seseorang itu menyelisihi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antusibahum fitnah. Ya, ini bisa jadi mereka itu ditimpa fitnah. Fitnah di sini apa? Ai fi qulubihim, di dalam hati mereka. Berupa nifaq, bid'ah. Dakwah kok bisa menjadikan hati tambah rusak. Ada sifat kemunafikan, kenapa? Karena bisa jadi logikanya yang lebih bermain, mengabaikan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal pertama yang harus kita fahami terkait dengan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana cara meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Al-Imam Al-Amidi di dalam kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, beliau mengatakan, ammat ta'assi fil fi'li, adapun meneladani dalam perbuatan, fahuwa antaf'ala mithla fi'lihi, engkau berbuat sebagaimana perbuatannya. Yang kedua adalah ala wajhihi, sesuai dengan maksud perbuatan itu. Dan yang ketiga adalah min ajli fi'lihi, perbuatan itu sejalan dengan tujuan perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, annal murada bit ta'assi bihi fi fi'lihi an nuqi al fi'la alal wajhil ladzi awqa'ahu huwa alaihi salam. Yang dimaksud dengan ta'assi atau meneladani perbuatannya adalah kita menempatkan perbuatan pada posisi di mana Rasulullah menempatkan perbuatan tersebut. Terkait dengan dakwah apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu seharusnya juga yang kita lakukan. Terus apa yang mesti sama? Di sini perlu dibedakan. Perbuatan Rasulullah itu kan ada yang memang wajib diikuti, ada yang mubah, ada yang sunnah, ada yang justru kita haram melakukannya. Begitu juga dengan aktivitas dakwah. Maka para ulama kemudian menggali mana-mana perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu harus kita lakukan. Pertama adalah kaitannya dengan marhalah tahapan dakwah beliau. Yang beliau lakukan pertama adalah tahapan beliau membina para sahabat, mendakwahi keluarganya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluarga engkau yang dekat. Tidak hanya terbatas keluarga, beliau juga meluaskan dakwahnya ke rekan-rekan beliau. Masuklah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar kemudian tidak hanya menerima Islam, tapi beliau kemudian menyebarkan Islam itu ya, ke teman-teman beliau. Sehingga masuklah banyak sahabat Abu Bakar As-Siddiq ke dalam Islam. Kemudian setelah masuk Islam, mereka itu dibina oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya Arqam. Sehingga yang namanya dakwah, ya, kalau mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka harus ada upaya pembinaan, pengkaderan, mengaji,
Ini adalah aktivitas yang penting. Tidak hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan dakwah itu. Beliau juga mengutus sahabat untuk mengajari sahabat yang lain. Seperti Khabbab bin Al-Arad. Beliau mengajari saudarinya Umar bin Khattab. Kisah masuknya Umar ke dalam Islam itu adalah saat Khabbab ada di rumah adiknya Umar bin Khattab tersebut sedang mengajari Al-Quran. Pembinaan ini dilakukan terus dari tahap awal dakwah sampai Rasulullah wafat. Aktivitas kedua yang dilakukan oleh Rasulullah, beliau tidak hanya mencukupkan hanya dari pembinaan ke pembinaan, pengajian ke pengajian, tidak. Beliau melakukan yang namanya tafa'ul ma'al ummah, interaksi dengan masyarakat, termasuk di dalam tanda petik aktivitas politik. Beliau menentang, membongkar setiap hal yang bertentangan dengan Islam. Ada dua kondisi masyarakat. Pertama, kalau masyarakatnya sudah baik, dakwah itu tinggal menjaga agar kebaikan itu tetap berjalan. Kalau dakwahnya itu berada di masyarakat yang rusak, maka mau tidak mau, apa yang dilakukan Rasulullah adalah membongkar kerusakan itu. Kenapa kerusakan itu terjadi? Harus dicari problem utamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hidup di saat penyembahan berhala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fokus dakwahnya di Makkah itu adalah dalam hal akidah ini, sehingga ini menjadi poin utama dalam pembinaan beliau. Kalau kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara letterlek, kemudian kita dalam dakwah itu juga menyerang Lata, Uzza, Manat, Hubal, maka dari sisi konten memang persis dengan Rasul, tetapi dari sisi min ajlihi tadi, dari sisi tujuan dalam hal dakwah, maka tidak pas. Karena berhala tadi sudah tidak ada. Oleh sebab itu, kalau masyarakat sekarang problemnya itu adalah demokrasi, mereka mengagungkan aturan-aturan manusia di atas aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya itu dijadikan fokus juga di dalam dakwah. Ketika sistem kehidupan ini tidak sesuai dengan aturan Allah, maka fokus dakwah itu hendaknya fokus ke problem masyarakat di situ. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang ulama mengatakan, man nazala bi ardin tafashsha fiha zina, barang siapa yang dia berada di tempat yang di situ zina merebak luas, fahadatsan nasa an hurmatir riba faqad khana. Kemudian dia berbicara, berkhutbah, fokusnya kepada haramnya riba, maka dia telah khianat. Ini bukan hadis. Ada yang menyandarkan itu perkataan Al-Izzu bin Abdissalam. Tetapi saya cari memang juga tidak ketemu ya, di kitab mana Al-Izzu bin Abdissalam mengatakan itu. Tapi maknanya adalah bahwasanya kalau di masyarakat itu sedang marak sekali perzinaan, sementara riba tidak marak di situ. Kemudian fokus dakwah kita adalah tentang haramnya riba, maka sebagai dai kita ini dianggap telah khianat, yakni tidak punya perhatian ke umat. Ada ustadz diminta ngisi pengajian di lokalisasi, rutin dia di sana, tetapi tidak pernah menyampaikan tentang haramnya perzinaan, maka ini dianggap telah khianat. Kalau perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri di dalam Tanbihul Ghafilin, kalau engkau lihat orang alim, dia disenangi oleh semua teman dan tetangganya, fa'lam annahu mudahin. Ketahuilah bahwasanya dia itu penjilat. Dakwahnya untuk sekedar menyenangkan saja. Problem yang ada di masyarakat itulah yang diselesaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak beralih kepada problem-problem yang lain. Ya, beliau tidak menjadikan problem yang tidak urgen itu sebagai fokus di dalam dakwah beliau. Penyembahan berhala, beliau sampaikan di tengah masyarakat yang saat itu sedang menyembah berhala. Membunuh anak perempuan, beliau sampaikan di tengah masyarakat yang sedang memang punya adat membunuh perempuan. Mengurangi timbangan, beliau sampaikan kepada masyarakat yang ada yang suka mengurangi timbangan. Beliau membongkar makar para pemimpin, Abu Lahab, Al-Walid bin Al-Mughirah, Abu Jahal. Ketika mereka melakukan penentangan dakwah,
itu dibahas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikan ayat-ayat yang membongkar makar mereka. Dakwah ini bukan seperti Pak Bagus, apa saja dikatakan bagus itu. Ada orang mencuri misalnya dikatakan bagus itu. Polisi kan ada kerjaan. Ada anak nakal dikatakan bagus itu supaya gurunya kreatif. Dakwah Rasulullah bukan begitu. Yang memang tidak bagus akan dikatakan itu tidak bagus, bahkan dicela oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang nampak dari dakwah Rasul seperti itu. Hal yang tidak boleh dilupakan dalam meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah min ajlihi, yakni tujuan perbuatan itu sebagaimana juga tujuan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga diarahkan untuk tegaknya sebuah kekuasaan yang akan berkhidmat kepada Islam. Dari mana kesimpulan ini? Ya dari apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melakukan thalabun nusrah, sehingga orang-orang yang memberikan nusrah atau pertolongan itu disebut golongan Ansor. Sekitar 15 kabilah beliau datangi dan itu menolak. Mereka minta bukan sekedar masuk Islam, tapi menjadikan kekuasaan mereka itu diatur dengan aturan Islam. Di antara mereka ada yang mau menerima dengan syarat agar kekuasaan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan kepada mereka. Pembicaraannya pembicaraan kepada kekuasaan. Bani Amir akhirnya tidak mau memberikan nusrah kepada Nabi karena bicara kekuasaan setelah Nabi itu tidak diberikan kepada mereka. Tapi Allah tentukan kepada siapa yang dikehendakinya. Hingga akhirnya Allah datangkan orang-orang Yathrib. As'ad bin Zurarah mewakili mereka mengatakan, "Wada'autana wa nahnu jama'atun fi dari izzin wa mana'ah." Engkau telah menyeru kepada kami, sementara kami ini adalah jamaah di dalam negeri yang mulia dan kuat. La yatma'u fiha ahadun ayyar asa alaina rajulun min ghairina. Tidak ada di antara kami ini orang yang ingin dipimpin oleh selain kami. Qad afradahu qaumuhu wa aslamahu a'mamuhu. Orang yang dikucilkan oleh kaumnya dan pamannya itu sudah menyerahkannya. Wa tilka rutbatun sa'batun fa ajabnaka ila dzalik. Hal itu sebetulnya adalah perkara yang sulit, tetapi kami menerima itu. Ini perkataan As'ad bin Zurarah mewakili orang-orang Yathrib. Apa makna dari perkataan ini? Bahwasanya mereka itu faham bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam dakwahnya mengarah kepada kekuasaan, yakni agar kekuasaan ini diatur dengan aturan Islam. Kata Utsman, "Innallaha la yaz'u fis sultan ma la yaz'u bil Qur'an." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bisa menghilangkan sesuatu dengan as-sultan apa yang tidak bisa dihilangkan dengan Al-Qur'an. Maraknya miras, perzinaan, tempat maksiat. Datang ke sana, bacakan ya Al-Qur'an. Ruqyah tidak selesai. Tetapi dengan kekuasaan tinggal di tanda tangani seret, tutup, kerahkan polisi, selesai. Ustadznya tinggal membina. Dakwah itu begitu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, meneladani Rasulullah tidak hanya tadi yang fisik kelihatan tadi, tetapi meneladani Rasulullah juga meneladani sifat dakwahnya. Dakwah beliau itu safiron, proaktif, tidak menunggu panggilan ceramah. Tapi beliau mendatangi pasar, mendatangi kabilah, mendatangi orang-orang yang pada musim haji, dan menyampaikan dakwah itu. Yang kedua, sifatnya mutahaddian, menantang, sebagaimana dalam Al-Quran. Kalau kalian masih ragu dengan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, datangkan satu surah saja yang semisal dengan itu. Kalau nggak bisa sendirian, kerjasama. Sehingga dalam aktivitas sekarang ini, jangan mau kita ini yang ditantang. Coba buktikan konsep Anda. Kita sudah punya konsep. Kalau mereka itu tidak mau dengan konsep yang kita sampaikan, coba konsep mereka itu seperti apa? Ini sifat dakwah Nabi di Makkah. Proaktif, menantang, fikriyah, la unfiyah. Sifatnya pemikiran, bukan pakai kekerasan, bukan. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf dan para sahabat yang lain datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka katakan, kami dulu waktu masih belum masuk Islam ini kami kuat, mulia. Tetapi ketika kami masuk Islam, kok kami menjadi orang yang dihina begini? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Umirtu bil afwi fala tuqatilu. Aku ini diperintahkan untuk memaafkan. Maka janganlah kalian itu berperang. Ini belum turun ayat perang. Turun ayat perang itu setelah tegaknya Islam di Madinah.
Jadi dakwah kalau memang bukan negara, itu jangan melakukan kekerasan fisik yang sifatnya terorganisir. Kemudian juga yang tidak boleh dilupakan, meneladani dakwah Rasulullah itu bukan sekedar yang sifatnya fisik tadi. Fase dakwahnya, mulai pembinaan, interaksi dengan umat, sampai istilamul hukam, aktivitas dakwahnya itu sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Kemudian dakwahnya fikriyah la unfiyah, safiron proaktif, mutahaddiyan menantang, tidak sekedar itu. Tapi ada sisi tadi yang kata Ibnu Katsir, batinan au zahiran. Sisi batinnya ini juga harusnya kita perhatikan. Bahkan rahasia kesuksesan dakwah Rasulullah dan juga para sahabat itu adalah pada sisi apa yang tidak terlihat pada diri mereka. Imam Al-Alusi di dalam kitab Ruhul Bayan beliau mengatakan fa'innal atiyah ala qadrin niyah. Sesungguhnya pemberian Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kadar niatnya. Pemberian itu bisa berupa kesuksesan diterima di masyarakat, bisa berupa semakin istiqomahnya kita di jalan dakwah. Bisa juga dua-duanya. Imam Ahmad ketika beliau di penjara ditanya, "Ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, awala taral haqqa kaifa dhahara alaihil batil." Tidakkah engkau melihat bagaimana kebenaran itu bisa dikalahkan oleh kebatilan? Orang-orang yang hak justru dipenjara. Maka Imam Ahmad mengatakan, "Kalla inna zuhural batil alal haq an tantaqilal qulubu minal huda ilad dhalalah." Sekali-kali tidak demikian. Sesungguhnya menangnya kebatilan atas kebenaran itu kalau hati-hati ini sudah berubah dari mengikuti kebenaran jadi tunduk kepada kebatilan. Wa qulubuna ba'd lazimah lil haqq. Sementara hati-hati kami ini tetap memegang kebenaran. Jadi kata Al-Alusi tadi, pemberian Allah itu sesuai dengan kadar niat. Wa rubbama ukhirat ankal ijabah liyakuna dzalika a'zam. Kadangkala pengabulan keinginan kita ini diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah itu memberikan yang lebih besar dari apa yang kita inginkan. Jadi ini sisi batin ya. Niatnya, motivasinya. Dakwah ini bukan sekedar untuk mendapatkan kekuasaan, bukan untuk viral. Kalau itu yang dominan di tengah-tengah kita, pusing kita ini memikirkannya. Karena ridhon nas ghayatun la tudrak, kata Imam Asy-Syafi'i. Mencari keridhaan manusia itu adalah tujuan yang tidak bisa diraih. Yang juga termasuk hal batin dari sisi dakwah itu, di samping niat tadi semata-mata karena Allah menjalankan perintah Allah, di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga ada empati, sifat belas kasih kepada manusia. Dakwah itu menginginkan kebaikan, bukan hanya dirasakan oleh yang tersadarkan, juga bagaimana yang belum sadar itu juga mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang-orang yang tersadarkan. Oleh sebab itu ketika beliau dilempari di Thaif, beliau tidak mendoakan kehancuran mereka. Tetapi beliau mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjuki kaumku, sesungguhnya mereka itu tidak mengerti. Inilah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat dakwahnya, tahapan-tahapannya dan sebagainya ini harus ada. Yang kedua, sisi batinnya jangan sampai dilupakan.